Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Dalam keramahannya terhadap manusia, Bapa telah menjanjikan kehidupan abadi secara pasti kepada kita manusia oleh Santo Sirilus dari Yerusalem. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati, aku hendak memeliharanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Thomas dari Villanova, yaitu uskup dan pengaku iman. Thomas biasanya digambarkan lengkap dengan pakaian kebesarannya sebagai uskup, didampingi para pengemis malang yang sedang meminta belas kasihan. Gambaran itu melukiskan keistimewaan Thomas sebagai seorang uskup yang menaruh keprihatinan besar kepada orang-orang miskin. Thomas berkebangsaan Spanyol dan ia lahir pada 1488 dari sebuah keluarga Kristen yang taat beragama. Sejak kecil, Thomas tampak cerdas dan pandai bergaul. Orang tuanya mendidik dia secara baik menurut adat istiadat Kristen Spanyol. Pada masa muda, ia diutus belajar di Universitas Alcalá yang termasyhur di Spanyol pada masa itu. Di sana ia menekuni banyak sekali ilmu, termasuk filsafat dan teologi. Setelah menyelesaikan studi, ia diminta menjadi mahaguru di Alcalá dalam bidang filsafat. Karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam mengajar, dalam waktu singkat, nama mahaguru muda ini segera harum di Universitas Alcalá. Semua mahasiswa yang mengikuti kuliahnya kagum dan senang sekali akan dia. Beberapa universitas lain, misalnya Universitas Salamanca, meminta dia juga untuk mengajar. Namun, permintaan itu dia tolak karena ia bercita-cita menarik diri dari dunia ramai untuk menjalani suatu corak hidup yang baru, yaitu hidup dalam doa dan tapa. Kiranya dengan cara itu ia dapat menghindarkan diri dari segala penghormatan dan kesenangan duniawi. Dalam doa dan kesunyian pertapaan itu, ia menemukan jalan hidup yang sebenarnya, yaitu jalan hidup sebagai abdi Allah dalam kehidupan membiara. Pada 1516, ia masuk tarekat Santo Agustinus dan tidak lama kemudian ia ditabiskan menjadi imam. Dengan jalan hidup baru ini, ia benar-benar menemukan jalan yang tepat untuk mencurahkan segala kemampuannya kepada gereja dan sesama. Dan selama 25 tahun, ia merangkap beberapa jabatan penting dalam Ordo Agustin. Dan ia pun dikenal sebagai seorang imam pengkhotbah terbaik di Spanyol dan tokoh teladan dalam hal doa dan tapa. Ia tidak pernah menuntut dari orang lain apa yang dia sendiri tidak lakukan. Dan ia dipilih sebagai kepala biara sekaligus provinsial Ordo. Pada masa jabatannya, ia mengutus banyak imamnya ke Meksiko. Karena prestasi dan kesalehan hidupnya, ia ditawarkan jabatan uskup Granada. Tetapi ia menolak tawaran itu karena lebih suka menjadi seorang biarawan biasa. Setelah tawaran Granada, ia ditawari jabatan uskup Valencia. Kali ini karena patuh pada kaul ketaatannya kepada tahta suci dan Kaisar Karel kelima, ia dengan rendah hati menerima jabatan uskup Valencia. Pada suatu waktu, ia mendapat sejumlah besar uang untuk kebutuhan rumah tangga keuskupan. Akan tetapi, ia menggunakan uang itu untuk membangun sebuah rumah sakit. Thomas mencurahkan perhatiannya pada usaha pembaruan keuskupan yang sudah lama tidak terurus dengan baik. Ia menggalakkan pembaruan tata tertib dan semangat iman umat dengan khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajarannya. Semua umatnya sangat mengagumi dia sebagai seorang gembala jiwa yang benar-benar menampakkan cinta kasih Kristus kepada manusia. Setelah lama berkarya bagi umatnya, ia pun meninggal dunia pada 1555. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Thomas dari Villanova. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa,
terimalah kiranya kami menjadi putra dan putrimu, karena kami mengimani sabda putramu, yang menjadi jalan, kebenaran dan kehidupan kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bermacam-macam pepatah. Pembacaan dari kitab Amsal. Hati raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang jahat adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang ketaatan lebih kental dari darah. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dalam Lukas 8 ayat 21. Senang rasanya dikatakan sebagai keluarga Allah, apalagi disebut anaknya. Relasi sebagai keluarga memang menyenangkan. Siapa yang tidak bangga disebut saudara dari raja atas segala raja? Namun, hari ini Yesus menyatakan ada hal yang lebih penting dari atribut-atribut itu, yaitu ketaatan. Injil hari ini bercerita ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk menemuinya, namun tidak bisa karena terhalang oleh orang banyak yang juga menemuinya. Ada jarak dan sesuatu yang memisahkan mereka. Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Dalam Injil Matius bab 12, Yesus berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia melanjutkan, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dengan kata lain, Yesus ingin menegaskan bahwa tidak ada jarak yang menghalangi antara Dia dengan setiap orang yang mau taat kepadanya. Ketaatan bagaikan sebuah dupa yang harum yang menarik perhatian Allah. Demikian juga ketaatan seakan menjadi sesuatu yang begitu menyenangkan Allah sehingga Ia selalu mau dekat dengannya. Yesus selalu mau dekat dengan murid-muridnya dan Ia menikmati ketaatan yang diberikan oleh orang-orang yang tulus dan sungguh-sungguh berniat menjadikan hidupnya sebagai dupa yang harum bagi Allah melalui ketaatan. Mari hiduplah taat kepada Tuhan
dan nikmatilah hidup dekat dengannya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku.